Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Sin Fasyang Sutra Teratai, episode 1762. Orang-orang dengan jalinan jodoh baik saling mengharumi untuk meneruskan dan melindungi Dharma Bajik. Mitra Bajik menuntun kita menuju ke mata dari kemahatauan. Memungkinkan kita untuk mampu melihat sifat Dharma sendiri. Mitra Bajik menuntun kita menuju ke ikrar agung dan maha cinta kasih. Memungkinkan kita untuk dipenuhi dengan maha belas kasih. Dengarkan dengan bersungguh hati. Mitra Bajik menuntun kita menuju ke mata dari kemahatauan. Harus bersungguh hati. Mitra Bajik adalah teman yang baik. Teman sejati yang membawa manfaat bagi kita. Yang membimbing, mengajari dan menuntun kita. Menuntun dan membimbing kita. Menuntun berarti menunjukkan arah, selalu menuju melihat sifat Dharma sendiri. Sehingga kebijaksanaan dan pemahaman kita menjadi benar dan tidak menyimpang. Betapa berharganya hal ini, memungkinkan kita untuk mampu melihat sifat Dharma sendiri. Mitra Bajik menuntun kita menuju ke ikrar agung. Demikian menuntun kita. Memungkinkan kita untuk mampu melihat sifat Dharma sendiri. Sifat Dharma ada dalam diri setiap orang, sama seperti sifat hakiki kebudayaan yang dimiliki setiap orang. Selama ini kita menyerap Dharma ke dalam batin, mendengarkan Dharma Buddha, dan merenungkan dengan bersungguh hati. Kita pasti akan berjalan di jalan yang benar. Ya, sebenarnya sifat Dharma sendiri adalah tersembunyi dalam pemahaman dan niat baik kita. Apakah setiap pikiran kita menyimpang? Ataukah setiap pikiran kita itu benar? Jika pikiran selalu bermanfaat bagi orang lain dan selalu penuh welas asih, maka itu adalah hal yang benar. Jika kita senantiasa mendengarkan Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, itulah jalan yang benar. Makanya, Mitra Bajik menuntun kita menuju ke ikrar agung dan maha cinta kasih. Juga menuntun arah kita. Pelatihan diri, membangkitkan tekad, maka harus membangkitkan tekad luhur. Membangkitkan tekad luhur, apa makna dari membangkitkan tekad luhur? Yaitu memberikan manfaat bagi orang lain. Memberikan manfaat bagi orang lain, welas asih. Maha cinta kasih tanpa syarat. Maha welas kasih dengan perasaan sepenanggungan. Ini adalah berarti kita telah membangkitkan ikrar dengan arah yang tepat. Arahnya sudah benar dan tepat. Senang memberi, rela untuk bersumbangsi. Menggunakan kehidupan untuk memberi manfaat untuk kehidupan. Ini adalah sumbangsi yang sudah tepat. Dalam kehidupan manusia yang selalu dimunculkan adalah caranya. Juga adalah merupakan tubuh Dharma, yaitu sifat hakiki yang bajik. Semua orang memiliki sifat hakiki ini. Untuk semua makhluk, kata-kata yang disampaikan juga bermanfaat. Tentu semuanya saling menguntungkan. Semangat beramal ini juga merupakan sifat Dharma, dan ini mengapa kita perlu selalu bersungguh hati. Kedengarannya sangat sederhana. Sifat Buddha demikian sederhananya. Namun ketika mengangkat tangan atau menggerakkan kaki, membuka mulut dan menggoyangkan lidah, semuanya adalah merupakan bagian dari sifat hakiki kita. Jadi kita harus bersungguh hati, karena teman yang baik menuntun kita memasuki agama Buddha. Bahkan lebih jarang lagi, kita memasuki agama Buddha. Sekedar menganut agama Buddha saja tidak cukup. Masuk, dengarkan Dharma dengan baik. Mendengarkan saja tidak cukup, harus bersikap jujur dan rajin, mempraktekkan agama Buddha. Hanya dengan cara inilah kita bisa bahagia dengan Dharma. Hanya dengan cara itulah kita dapat benar-benar mengalaminya. Senang dengan Dharma. Jika tidak, kapas akan menyerap air lagi. Anda tidak dapat menyentuhnya meskipun Anda mengisolasinya. Jadi kita harus lebih dekat. Dekat dengan air Dharma, sepotong kapas ini pasti akan lembab. Jadi kalau bisa seperti ini, memungkinkan kita untuk dipenuhi dengan maha belas kasih.
Bukan hanya mitra bajik menuntun kita menuju ke ikrar agung dan maha cinta kasih, itu juga bisa membuat kita dipenuhi dengan maha belas kasih. Itu adalah belas kasihan yang besar. Jadi semua orang harus bersungguh hati. Terlebih lagi, kita perlu meningkatkan niat kita untuk mendengarkan dharma setiap detiknya. Kitab suci sebelumnya. Pada akhir hayatnya, Sada Paributta bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Dikarenakan dia membabarkan sutra ini, makanya memperoleh berkah yang tak terhingga. Secara bertahap berhasil menyempurnakan jasa kebajikan dan mencapai kebudaan dengan segera. Sada Paributta pada saat itu adalah diriku sendiri. 4 kelompok murid pada saat itu yang melekat pada Dharma dan mendengar Sada Paributta berkata, "Kalian kelak akan mencapai kebudaan." Dikarenakan sebab musabab ini, mereka bertemu dengan Buddha yang tak terhitung banyaknya. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Perhatikanlah dengan sepenuh hati dan terimalah dengan sepenuh hati. Kemarin membahas tentang apa? Bodhisattva Sada Paributta adalah Buddha Sakyamuni saat ini. Saat itu keempat kelompok murid meremehkan Bodhisattva Sada Paributta. Akan tetapi, mendengar Sada Paributta berkata, "Kalian kelak akan mencapai kebudaan." Hanya dengan kalimat ini sudah merupakan sebuah berkah. Dengan demikian, karena sebab dan kondisi ini dalam jangka waktu yang sangat lama, kehidupan demi kehidupan sepanjang masa, terus dapat bertemu dengan Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Maka itu, dalam persamuhan ini kumpulan bodhisattva sebanyak 500 orang serta para pria dan wanita berkeyakinan murni dan dari 4 kelompok murid adalah orang-orang yang sekarang berada di hadapanku untuk mendengarkan Dharma. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Waktu orang-orang itu dan waktu Bodhisattva Sada Paributta memiliki jarak yang sangat panjang. Bodhisattva Sada Paributta selama miliaran kalpa terus-menerus datang dan pergi. Setiap kali bertemu dengan Buddha, setiap kali juga ia berlatih dan mendengarkan sutra teratai. Begitu banyaknya kalpa yang tak terhitung jumlahnya berlalu. Namun karena orang-orang ini memiliki jalinan karma dengan beliau, kehidupan demi kehidupan mereka terus terhubung oleh ikatan tersebut. Oleh karena itu sekarang Buddha Sakyamuni telah mencapai kebudaan. Orang-orang ini, kumpulan bodhisattva sebanyak 500 orang, ketika sebab dan kondisi telah matang. Maka sekarang Buddha mengajarkan Dharma. Dan 500 orang yang duduk di hadapannya adalah bagian dari itu. Selanjutnya berkata, "Pada masa kehidupan lampauku, aku mendorong orang-orang agar mendengarkan dan menerima sutra ini. Sebagai Dharma tertinggi, aku membuka dan menunjukkannya untuk mengajarkan orang-orang, memungkinkan mereka untuk berdiam dalam nirwana. Dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya, tetap menerima dan menegakkan sutra ini." Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sada Paributta. Terus-menerus selama kehidupan lampau yang tak terhingga, dia melakukannya seperti ini. Senantiasa menasihati orang-orang untuk melatih diri dengan sungguh-sungguh. Jika kalian melatih diri, kelak juga akan mencapai kebudaan. Harus mendengar sutra dengan sungguh-sungguh. Hingga akhirnya, Sada Paributta juga mengajarkan sutra teratai. Mendengar sutra dengan sungguh-sungguh. Sutra ini adalah sebagai Dharma tertinggi. Oleh karena itu, membuka dan menunjukkannya untuk mengajarkan orang-orang. Dia juga dapat membabarkan sutra ini dan mengajar orang-orang. Jadi, memungkinkan mereka untuk berdiam dalam nirwana. Pada akhirnya, dapat membuat setiap orang mencapai keheningan sejati, kondisi batin yang tenang dan jernih. Ini disebut sebagai nirwana. Dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya tetap menerima dan menegakkan sutra ini. Semua orang mempunyai sebab dan kondisi ini. Dengan sendirinya dari kehidupan ke kehidupan, mereka akan bertemu dengan sutra ini, mendapatkan sutra ini, menerima dan menegakkan sutra ini. Kita harus bersungguh hati mengulanginya kembali.
Selanjutnya, bagian naskah sutra ini dimulai. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, baru tiba waktunya bagi seseorang untuk dapat mendengarkan sutra teratai ini. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, baru tiba waktunya bagi para Buddha Bagawan untuk membabarkan sutra ini. Sutra Teratai Bab 20 Bodhisattva Sadapaributta. Di sini kita dapat melihat bahwa bukan hanya kalpa yang panjang dan jauh saja yang dilewati. Bodhisattva Sadapaributta di sini menunjukkan selama triliunan koti kalpa dapat dilihat bahwa waktu sangat panjang. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, ini tidak dapat dibayangkan. Juga tidak dapat dibahas tentang angka ini, tidak dapat dihitung. Baru tiba waktunya bagi seseorang untuk dapat mendengarkan sutra teratai ini. Ini memerlukan waktu yang sangat lama untuk melatih dan menempa, barulah dapat bertemu dengan sutra teratai. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, baru tiba waktunya bagi seseorang untuk dapat mendengarkan sutra teratai ini. Sekalipun triliunan koti kalpa dipersingkat menjadi satu kalpa, tetap saja tak terbayangkan. Menunggu hingga jalinan jodoh dari para makhluk telah matang, barulah dapat mendengarkan sutra yang halus dan menakjubkan ini. Dikatakan adalah sulit untuk bertemu. Itu sebabnya tidak boleh memandang rendah atau menistanya. Sekalipun triliunan koti kalpa dipersingkat menjadi satu kalpa, triliunan koti kalpa sedemikian rupa dipersingkat menjadi satu kalpa, maka tetap saja tak terbayangkan sedemikian banyak dan dipersingkat menjadi satu kalpa. Bagaimana kita dapat membayangkannya? Tidak terbayangkan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Menunggu hingga jalinan jodoh dari para makhluk telah matang, bagaimanapun dijelaskan, bagaimanapun dikatakan juga tidak akan jelas. Panjangnya waktu yang panjang dalam membimbing para makhluk sampai dengan jalinan jodoh para makhluk telah matang. Sampai kondisi buruk masa lalu dari orang-orang tersebut telah matang jalinan jodohnya. Barulah dapat mendengarkan sutra yang halus dan menakjubkan ini. Harus berusaha agar mereka menurut, bersedia menerima, barulah dapat mendengarkan sutra. Para makhluk keras kepala, sulit ditaklukkan. Dengar tapi tidak diresapi. Ini adalah penyakit para makhluk, sehingga para makhluk tidak mampu mendengarkan dharma. Menerima dharma dan memperoleh dharma, tidak ada cara untuk itu, maka harus diulang sekali dan sekali lagi. Hanya 4 kebenaran mulia saja harus dibabarkan sampai 3 kali. Yang demikian sederhana saja harus 3 kali, apalagi naskah sutra sudah masuk begitu mendalam. Oleh karena itu sangatlah tidak mudah bagi kita semuanya. Setelah mendengarkan dapat menerima seluruhnya, maka dikatakan adalah sulit untuk bertemu. Walaupun bertemu juga tidak mau mendengarkan. Maka itu sebabnya tidak boleh memandang rendah atau menistanya. Jangan meremehkan dengan memandang rendah dan menistanya, memandang rendah dan menista. Tidak boleh. Jelas-jelas murni, ajaran murni yang tidak ternoda. Kita jangan menambahkan noda padanya. Kita harus menghormati Dharma Buddha. Sifat manusia pada dasarnya adalah bajik. Antara sesama teman yang baik akan saling memberi manfaat. Orang-orang yang terbiasa berada dalam delusi adalah pengecualian, di mana antara sesama teman buruk akan saling merugikan. Orang-orang dengan jalinan jodoh baik akan sulit mengharumi satu sama lain, mendengarkan dharma benar dan saling berbagi manfaat, sehingga melipat gandakan kebajikannya, meneruskan dharma bajik dan melindungi dharma. Berikutnya dikatakan, sifat manusia pada dasarnya adalah bajik. Antara sesama teman yang baik akan saling memberi manfaat. Sehingga kami bisa mengetahui bahwa sifat manusia pada dasarnya adalah bajik. Jika kita berteman dengan teman baik, teman bajik adalah teman yang saling memberikan manfaat.
Kita bisa saling, namun jika kita dalam delusi, akar kapasitasnya tidaklah sama. Antara sesama teman buruk akan saling merugikan. Batin saya sudah dalam delusi, lebih-lebih bertemu dengan teman yang lebih terdelusi. Orang yang keluar jalur yang meninggalkan jalur dharma, keduanya sama-sama menjauh dan meninggalkan jalur. Tidak hanya dua orang ini kemudian mengotori lebih banyak orang lagi. Jadi orang-orang yang terbiasa berada dalam delusi adalah pengecualian, di mana antara sesama teman buruk akan saling merugikan, sehingga ketika kita berteman kita harus sangat waspada. Dengan orang yang kapasitasnya tidak dapat memahami omongan kita, jika kita tidak memiliki jalinan jodoh untuk membimbingnya, maka lebih baik kita menjauhinya. Sehingga kita harus tahu bahwa orang-orang dengan jalinan jodoh baik akan saling mengharumi satu sama lain, mendengarkan dharma benar dan saling berbagi manfaat, sehingga melipat gandakan kebajikannya, meneruskan dharma bajik dan melindungi dharma. Jika dapat demikian, ada jalinan jodoh baik untuk saling mempengaruhi ke arah yang baik. Kita bisa saling membujuk untuk mendengar dharma bersama-sama, saling membujuk dan mendukungnya untuk mendengar dharma benar, sehingga melipat gandakan kebajikannya. Kebajikan ini dapat berlipat-lipat ganda. Menyebarkan dharma bajik adalah melindungi dharma. Kita harus memahaminya dengan sangat jelas. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, baru tiba waktunya bagi para Buddha Bhagawan untuk membabarkan sutra ini. Dikatakan bahwa Buddha datang ke dunia dan membabarkan sutra teratai adalah sulit ditemukan pula. Seperti Sakyamuni sekarang, setelah 40 tahun berlalu, barulah mulai membabarkannya. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, baru tiba waktunya bagi para Buddha Bhagawan untuk membabarkan sutra ini. Durasi waktu ini sangat panjang. Kita tidak dapat menghitung waktu yang telah berlalu, walaupun kita sering membicarakan para Buddha Bhagawan, tapi sangat sulit untuk bertemu mereka. Jadi, dikatakan bahwa Buddha datang ke dunia dan membabarkan sutra teratai adalah sulit ditemukan pula. Seperti Sakyamuni sekarang, setelah 40 tahun berlalu, barulah mulai membabarkannya. Bahkan setelah Sakyamuni mencapai kebudaan dan membabarkan dharma, pada saat itu sudah berlalu 42 tahun. Ia mulai mengajarkan sutra teratai. Buddha mengajarkan dharma selama lebih dari 40 tahun. Tapi hanya di akhir baru bisa mengajarkan sutra teratai. Karena semua Buddha mempunyai jalan yang sama tentang sutra teratai. Setelah setiap Buddha mencapai kebudaan, mereka semua harus mengajarkan sutra teratai. Terlebih lagi jika kapasitas para makhluk tumpul dan buruk, maka jalan menuju sutra harus dibuka terlebih dahulu. Jadi semua orang bisa menapaki jalan itu. Setelah mereka mengikuti jalan itu, mereka harus membuka pintu untuk membantu yang lain masuk dan diajari. Mereka harus mengajarkan mereka jalan bodhisattva. Proses ini bertahap. Buddha Sakyamuni menjelaskan sutra teratai, dan semua orang mempunyai kesempatan untuk mendengarkan sutra teratai. Setelah triliunan koti kalpa sampai tak terungkapkan dengan kata-kata, menerangkan betapa banyaknya jumlah kalpa. Dikatakan kalau para Buddha Bhagawan setelah melewati kalpa yang sangat lama, barulah tiba waktunya untuk membabarkan sutra teratai ini. Barulah tiba waktunya bagi orang-orang untuk mendengarkan sutra ini. Ini menunjukkan kalau dharma benar adalah sulit untuk dapat didengar. Karena sudah berkesempatan untuk mendengarkan dharma, hendaknya menerima dan menegakkannya dengan segera. Barulah tiba waktunya bagi orang-orang untuk mendengarkan sutra ini. Lebih dari 40 tahun berlalu, hingga beberapa tahun mendekati waktu Sang Buddha memasuki parinirwana. Baru mulai mendengar sutra teratai. Karena Buddha membabarkan sutra teratai selama 7 tahun lebih. Jadi setelah 42 tahun baru mulai mendengar sutra teratai. Sehingga barulah tiba waktunya bagi orang-orang untuk mendengarkan sutra ini.
Ini menunjukkan kalau dharma benar adalah sulit untuk dapat didengar. Karena sudah berkesempatan untuk mendengarkan dharma, hendaknya menerima dan menegakkannya dengan segera. Mereka telah mendengar dharma untuk waktu yang begitu lama, kemudian kemari untuk mendengarkan sutra teratai. Hal ini sulit diperoleh. Sutra teratai adalah sepenuhnya benar tanpa penyimpangan. Pada masa lampau membabarkan agama, membabarkan Vaipulya, membabarkan Prasna Paramita, membabarkan teratai atau parinirvana. Sebelumnya membabarkan Avatamsaka. Di sepanjang jalan ini, teratai diajarkan pada saat Buddha hendak memasuki parinirvana. Sebelum beliau memasuki parinirvana, beliau merasa bahwa sutra ini harus dibabarkan. Beliau menggunakan kurun waktu yang panjang, lebih dari 7 tahun untuk membabarkan sutra teratai. Semua orang mendengar. Di dalam sutra ini kita seharusnya memperoleh hal yang menakjubkan dalam Buddha Dharma. Dengan segera. Ini menunjukkan kepada kita harus bersungguh hati dengan segera. Dari itu, para praktisi ini adalah bagian lain dari naskah sutra. Dari itu, para praktisi sesudah Buddha parinirvana nanti, bila mendengarkan sutra ini, janganlah memunculkan keraguan. Hendaknya sepenuh hati membabarkan sutra ini secara luas, supaya dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan akan dapat bertemu dengan para Buddha dan mencapai jalan kebudaan dengan segera. Sutra Teratai Bab 20, Bodhisattva Sada Paributta. Kita harus sungguh-sungguh waspada. Para praktisi berarti praktisi spiritual. Karena Sang Buddha telah memasuki parinirvana, kita harus mendengarkan sutra ini tanpa menimbulkan keraguan. Kita tidak boleh ragu atau menimbulkan keraguan. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Selain itu, Sang Buddha mengajarkan sutra ini berulang-ulang, mengajarkannya ribuan dan puluhan ribu kali. Sutra ini adalah apa yang harus dipegang teguh oleh setiap orang, disebar luaskan dan dibaca. Lebih jauh lagi, ini harus dipraktekkan. Kita tidak boleh ragu lagi. Kita tidak boleh menghentikan langkah kita lagi. Kita harus bergerak cepat. Bagian ini adalah bagian dari syair yang diulang-ulang. Bagian syair ini dengan sungguh-sungguh menasehati para praktisi spiritual agar berupaya menjunjung tinggi ajaran sutra teratai. Dari itu, para praktisi sesudah Buddha parinirvana nanti, bila mendengarkan sutra ini janganlah memunculkan keraguan. Syair ini mendorong orang-orang untuk menegakkannya. Keraguan akan menjadi rintangan, maka mendorong agar jangan pernah ragu. Cara Bodhisattva Sada Paributta membina diri menghadapi kesulitan bagaimana mengatasinya, yaitu tanpa kesabaran. Bersabar tanpa merasa bersabar lagi, menggunakan dharma. Semua dharma bukanlah adalah dharma. Semua dharma bukanlah adalah tiada dharma. Selama hati kita menghayatinya, dengan sendirinya dharma akan berada dalam hati kita. Bahkan jika Buddha tidak mengatakan, dharma ini pada dasarnya berada dalam batin kita. Jadi prinsip yang sebenarnya adalah yang harus dilalui ini. Jalan pelatihan diri yang benar ini, sutra teratai membentang jalan ini, membuka pintunya, masuk ke dalam adalah harta karun. Sebelumnya juga pernah mengatakan seperti ini. Kamu mau bagaimana mengambil harta karun? Sada Paributta mengajarkan seperti ini kepada kita. Dia mempraktekkan dalam tindakan nyata untuk kita lihat. Ini adalah yang harus kita pelajari. Syair ini mendorong orang-orang untuk menegakkannya. Keraguan akan menjadi rintangan. Jika kita ada keraguan, maka akan muncul rintangan. Oleh karenanya, saya sering mengatakan, tiada keraguan, tiada orang yang tidak kupercaya, tiada yang tidak kukasihi. Prinsip yang sama kita harus percaya. Jadi, keraguan akan menjadi rintangan, maka mendorong agar jangan pernah ragu. Bagian naskah ini selanjutnya mengatakan, pada periode kemunduran Dharma setelah mendengarkan sutra, hendaknya membangkitkan keyakinan sepenuh hati menerima, menegakkan,
menjelaskan pada orang lain, menyalin dan menyebarkan sutra ini. Orang-orang ini akan bertemu dengan Buddha dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya dan mencapai jalan kebudaan dengan segera. Di masa akhir dunia kita sekarang, di dalam sutra ini secara terus-menerus, kita harus melahirkan keyakinan dalam hati. Kita harus sepenuh hati menerima dan sepenuh hati mendalaminya. Dalam sutra teratai termasuk alam avantamsaka, sudah terdapat di dalamnya arahat, waipula dan prasna. Semuanya sudah termasuk di dalamnya. Maka kita perlu sepenuh hati. Maka saat menerima, menjelaskan dan menuliskannya ke dalam tulisan, kita dapat dalam sutra ini segera menerima ajaran. Kita dapat memahaminya secara mendalam dengan baik. Saat bertemu dengan orang yang berjodoh, pada saat itu juga kita dapat memberikan ajaran. Bab Guru Dharma, bab ajakan penegakan. Bukankah begitu? Maka sutra dengan sungguh-sungguh disebarkan dengan ada kualitas dan kuantitas. Maka orang-orang ini akan bertemu dengan Buddha dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan selanjutnya. Jika orang seperti ini dalam kelahirannya dapat bertemu dengan Buddha, maka dapat mempercepat dalam mencapai kebudaan. Mencapai jalan kebudaan dengan segera, maka hendaknya sepenuh hati. Maka hendaklah sepenuh hati. Untuk membabarkan sutra ini secara luas, hendaknya sepenuh hati membabarkan sutra ini secara luas. Hendaknya memfokuskan pikiran senantiasa sepenuh hati dalam membabarkan dharma secara luas pada orang-orang. Benar-benar dengan kesungguhan hati, benar-benar menerima dan menegakkan, benar-benar membabarkan dharma. Ini disebut sebagai menyebarkan sutra. Ini adalah hendaknya sepenuh hati membabarkan sutra ini secara luas. Jika kita dapat menemukan sum-sum sutra, maka akan membuat jiwa kebijaksanaan kita bertumbuh. Hendaknya memfokuskan pikiran senantiasa sepenuh hati dalam membabarkan dharma secara luas pada orang-orang. Kita harus benar-benar hendaknya senantiasa memfokuskan pikiran. Dharma ini menghimpunnya menjadi satu dan memasuki ke dalam batin kita. Meskipun sutra teratai dari bab pendahuluan sampai pada bab ke-20 saat ini tetap 10 tahun. Apakah kalian masih familiar dengan apa yang Master babarkan selama 10 tahun terakhir ini? Jika tidak, maka harus mengulanginya lagi. Sutra ini saja cukup untuk didengarkan. Apalagi yang perlu dijelajahi, maka hendaknya memfokuskan pikiran dengan menyatukan pikiran kita senantiasa sepenuh hati. Pikiran bercabang-cabang ini akan disimpan menjadi satu pikiran dalam membabarkan dharma secara luas pada orang-orang. Diri sendiri melatih diri, kemudian juga harus menyebarkan. Ini sangatlah penting. Dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan akan dapat bertemu dengan para Buddha dan mencapai jalan kebudaan dengan segera. Selama banyak masa kehidupan, selalu saja akan bertemu dengan para Buddha dan segera mencapai kebodian. Buah kebudaan yang tiada tara dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan. Akan dapat bertemu dengan para Buddha dan mencapai jalan kebudaan dengan segera. Jika dapat demikian, maka setiap kehidupan kita akan dapat bertemu dengan para Buddha. Kita senantiasa giat bersemangat menerima ajaran, juga dapat tanpa henti menyebarkan ajaran, menyebarkan dharma untuk mengajarkan para makhluk. Demikian dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan saling menyebarkan. Di satu sisi dapat menerima ajaran Buddha yang disebarkan, mendampingi, kemudian bisa mengajarkan kepada orang lain lagi. Orang lain juga menerimanya, kita juga harus terus mendampinginya agar jalinan jodoh mereka menjadi matang. Jadi dari satu masa kehidupan ke masa-masa kehidupan akan dapat bertemu dengan para Buddha dan mencapai jalan kebudaan dengan segera. Selama banyak masa kehidupan selalu saja akan bertemu dengan para Buddha, segera mencapai kebodian, buah kebudaan yang tiada tara.
Semua di atas menunjukkan bagaimana orang-orang pada masa lampau dan masa sekarang menentang atau mengikuti ajaran Dharma, sehingga menciptakan dosa atau berkah. Dari itu, para praktisi jika ingin menghapus dosa dari penentangan, hendaknya menjadikan 4 kelompok murid ini sebagai peringatan. Jika ingin menjalankan praktek yang mengikuti ajaran Dharma, hendaknya menjadikan Bodhisattva Sadapaributta sebagai contoh. Semua di atas menunjukkan bagaimana orang-orang pada masa lampau dan masa sekarang menentang atau mengikuti ajaran Dharma, sehingga menciptakan dosa atau berkah. Pada bagian ini kita sudah semestinya harus tahu bahwa menunjukkannya seperti ini. Lampau berarti masa yang telah berlalu. Di masa lampau adalah Buddha Bhisma Garjistavara Raja yang mewariskannya kepada Sadapaributta. Semasa Sadapaributta di dunia juga ada orang yang bertentangan dengannya, yakni kumpulan dari 4 kelompok murid itu. Orang-orang yang mengikuti ajaran Dharma terhadap Sadapaributta selalu membuli setiap saat, mengejar dan memukuli, memandang rendah. Orang-orang ini menentang, mengikuti. Pada akhirnya mereka juga mengikuti ajaran Dharma ini dan mendengarkan sutra teratai. Inilah menentang, mengikuti waktu dan orang. Menentang berarti menciptakan dosa. Mengikuti ajaran Dharma berarti keberkahan. Akhirnya mereka telah menerima sutra teratai dan juga ada berkah menerima kembali pengajaran dari Sadapaributta. Di kehidupan berikutnya, jalinan jodoh dalam jangka waktu yang panjang menerima bimbingan lagi. Terus hingga berakhirnya Sadapaributta. Saat ini adalah Buddha Sakya. Sekarang di hadapan singgasana Buddha Sakya, ke-500 orang itu juga merupakan yang menentang pertentangan pada waktu itu. Orang yang buruk dengan keangkuhan berlebihan, bertentangan dengan Dharma. Saat ini adalah merupakan jalinan jodoh yang seperti ini, yang dengan gigih tanpa menyerah membimbing mereka, membimbingnya hingga mereka perlahan-lahan menerima bimbingan. Melalui waktu yang begitu lama, telah menerima pengajaran dari Buddha. Saat ini dan dalam kehidupan ini, Sang Buddha telah mencapai kebuddhaan. Mereka juga memiliki jalinan jodoh yang baik ini dan bisa menjadi dekat dengan Buddha. Sehingga di saat ini semuanya memiliki berkah. Maka menentang atau mengikuti ajaran Dharma sehingga menciptakan dosa atau berkah. Menentang akan menciptakan dosa. Mereka akan jatuh ke neraka. Setelah menjalankan hukuman dosa dalam masa beberapa kehidupan, mereka masih terikat dengan kondisi ini, yang menegakkan dan mendengarkan Dharma dan yang ada berkah. Mereka akan mendekati Buddha dan membina diri, menjalin jodoh baik dari kehidupan ke kehidupan dan dalam waktu yang panjang. Jika jodoh buruk, hukuman penderitaan juga harus diterima satu persatu. Buddha Sakyamuni juga menyampaikan, Sadapaributta saat itu dimarah dan dihina. Ini karena dia masih ada sisa dosa masa lampau yang belum diselesaikan. Masih ada sisa dosa buruk yang belum tuntas. Maka Sadapaributta di masa kehidupan ini bisa mengalami demikian banyak jodoh, hambatan yang menentang. Namun karena jodoh yang menentang yang demikian banyak, itulah yang mendorong Sadapaributta lebih awal mencapai kebuddhaan. Maka kita jika bisa bersabar, kita akan bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar di kondisi yang menentang ini. Kita harus menghayati hal ini dengan sesungguh hati. Jadi, dari itu para praktisi jika ingin menghapus dosa dari penentangan, hendaknya menjadikan 4 kelompok murid ini sebagai peringatan. Dengan kondisi buruk seperti ini, batin kita jangan terbawa oleh situasi, menjadi sama dengan orang-orang tersebut. Jika kamu memarahi saya dan saya akan memarahimu, saling membalas, saling balas-membalas dari kelahiran ke kelahiran. Kita tidak hanya menghapus karma negatif. Sekarang kita hendaknya menjadikan 4 kelompok murid ini sebagai peringatan. 4 kelompok murid itu biksu, biksuni dan sebagainya adalah mereka yang mempraktekkan Dharma. Tetapi terhadap Sadapaributta mereka memandangnya rendah, hina. Orang-orang ini disebut buruk.
Hal ini bisa dijadikan sebagai cermin buat kita sendiri. Untuk mengetahui apakah selama melatih diri kita ada memandang rendah orang lain, apakah kita mempraktekkan dharma, meremehkannya, meremehkan guru atau menjadi sombong terhadap ajarannya. Apakah kita demikian? Tidak. Kita harus introspeksi diri kita sendiri, hendaknya menjadikan 4 kelompok murid ini sebagai peringatan. Jika ingin menjalankan praktek yang mengikuti ajaran Dharma, jika kita ingin berjalan di jalan yang benar dan mengikuti arah yang benar, lalu kita hendaknya menjadikan Bodhisattva Sadapaributta sebagai contoh. Kita seharusnya melihat Bodhisattva Sadapaributta dalam bagian ini menentang, mengikuti. Apa yang benar dan tidak benar sangat jelas. Yang benar adalah satu hati dan satu tekad untuk membimbing orang. Yang tidak benar adalah pikiran yang menyimpang ingin merugikan orang lain. Inilah yang harus kita praktek atau kita latih. Bagaimana disebut melatih diri? Hal ini memberikan kita perbedaan yang besar. Apa yang benar di sini diajarkan dengan jelas. Sementara apa yang tidak benar di sini juga membuat kita sangat jelas, membuat kita mengerti. Jadi ambang pintu Bodhisattva Sadapaributta ini kita telah memasukinya. Bagian ini akan mengakhiri bab 20. 19 bab sebelumnya dari bagian pokok. Dari bab 2 metode terampil sampai bab 20 Bodhisattva Sadapaributta telah pun berakhir di sini. Bab 19 di atas dinamakan bagian pokok, sehingga dikatakan bab pertama adalah bab pendahuluan. Mulai dari metode terampil adalah bagian pokok, yaitu membuat kita mengetahui awalnya Dharma dari waktu yang sangat lama, selama berkalpa-kalpa. Bab Bodhisattva Sadapaributta, bab 20 ini ingin mengatakan pada semua orang, proses pelatihan diri adalah seperti ini. Demikianlah sampai akhirnya terakhir hendak dikumpulkan, yaitu melatih diri harus seperti ini, bersumbangsi demikian. Sehingga 20 bab semuanya telah berakhir demikian. Hari ini, semalam teks sangat cepat berlalu, tetapi demikianlah cepat teksnya berakhir, yaitu dikatakan apa demikian berlalu. Sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya tidak terlepas dari masyarakat. Masalah benda, segala sesuatu setiap hari di keseharian kita. Orang yang ditemui masalah yang dihadapi di waktu lalu maupun sekarang. Masalah duniawi yang dihadapi termasuk di dalamnya. Semua harus bersungguh hati menggunakan waktu sekarang yang begitu panjang. Saya selalu menggunakan detik dan hari untuk menyemangati diri sendiri. Selalu menggunakan, selagi masih hidup tentu memiliki nilainya. Setiap hari harus ada nilainya, sehingga harus menggenggam baik setiap harinya. Menggunakan semangat dalam jiwa kehidupan, setiap menit dan detik tak terlewatkan sia-sia. Setiap hari pagi-pagi bersiteguh untuk berbicara. Tujuannya dalam sepanjang waktu ini, saya akan menyelesaikan bab 20 ini. Dulu mengatakan, saya berusaha sekuat tenaga untuk berbicara. Semalam melewati seharian, saya berkata saya menguras tenaga untuk berbicara. Benar, sekarang menguras tenaga. Semoga semua orang menggenggam waktu untuk melatih diri, saling berinteraksi, saling menyayangi dan melindungi jiwa kebijaksanaan. Selalu mengingatkan diri sendiri, selalu saling menyemangati. Waktu berlalu dengan cepat. Mengharapkan waktu yang cepat ini dalam kehidupan sekarang dapat segera menyempurnakan hal yang mau dibuat. Mengharapkan apa yang seharusnya dikerjakan telah pun dikerjakan. Yang mestinya mau dikerjakan, apakah dapat selesaikan semuanya? Ini yang perlu kita gunakan waktu, mengakui berharganya waktu. Semua orang harus selalu bersungguh hati.